Siang. Siang, Bu. Baik. Kalau boleh Ibu tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nisa Yusiana, Bu. Biasa dipanggil Nisa. Baik. Bagaimana kabar Nisa? Alhamdulillah, kabar Nisa baik, Bu. Baik. Apakah tadi juga sekolah ya? Iya, ke sekolah, Ibu. Baik. Apakah pelajarannya menyenangkan? Sejauh tadi pelajaran sih, Bu, menyenangkan. Cuman tadi mungkin efek udah agak siang ya, Bu. Jadi agak-agak kacau gitu pikirannya, Bu. Baik. Dari yang Ibu lihat, sepertinya Anissa datang ke sini karena ada keperluan dengan Ibu ya? Iya, Ibu. Ibu senang mendengarnya. Kalau boleh tahu, kamu sudah pernah datang ke ruangan ini untuk melakukan konseling dengan Ibu? Belum, Bu. Kalau begitu, sebaiknya Ibu sedikit menjelaskan ya tentang konseling. Jadi, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli yang berperan sebagai, di mana konseli di sini adalah Anissa, dan Ibu sebagai konselor. Tugas konselor dimulai dari di sini adalah agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang Anissa alami. Dan konseling itu ditandai oleh seperti adanya terdapat azas di dalamnya, seperti azas kerahasiaan, azas keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Jadi asas kerahasiaan ini menjamin semua yang Anissa ceritakan kepada Ibu. Jadi bagaimana, apakah Anissa sudah paham dan bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, konseling ini membutuhkan waktu dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita manfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan ini nantinya masalah Nisa ini jika tidak terselesaikan dalam waktu yang kontrak waktu yang telah kita sahkan, maka akan kita adakan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Apakah Anissa setuju? Setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu dapat Anissa ceritakan kepada Ibu mengenai sesuatu yang mengganggu perasaan Anissa. Jadi gini, Bu, saya merasa gugup dan cemas, Bu. Ya, lanjutkan. Baik, Bu. Jadi begini, Bu, saya merasa gugup dan cemas setiap kali saya disuruh menjawab pertanyaan di papan tulis atau saya disuruh menjawab pertanyaan dari guru, Bu. Hal ini pertama kali terjadi sih, Bu, saat saya masih duduk di bangku SD, saat saya kelas 5, Bu. Saat itu guru saya menyuruh saya untuk menjawab pertanyaan, tapi saya tidak bisa menjawabnya, Bu. Kemudian teman-teman saya mulai mengejek saya, Bu. Jadi sejak itu saya merasa gugup dan cemas saat disuruh menjawab pertanyaan dari guru gitu, Bu. Oh, jadi Nisa merasa trauma begitu ya dengan apa yang pernah terjadi pada Nisa saat SD? Iya, Bu. Jadi pada saat apa Nisa merasa gugup seperti yang Nisa sebutkan? Pada saat disuruh menjawab pertanyaan sih, Bu. Ibu dapat memahami keadaan Nisa. Nampaknya Nisa sangat terganggu ya dengan keadaan seperti ini. Sangat terganggu sih, Bu. Soalnya ya gitu deh, Bu. Apakah Nisa sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini Nisa mengalami masalah kecemasan seperti ini? Iya, Bu. Saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat Ibu harapkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dan dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Nisa dalam mengedukasi, di mana maksud Ibu adalah konseling yang akan kita lakukan ini ada upaya untuk membantu Nisa agar dapat menurunkan ketegangan akibat yang Nisa rasakan, kecemasan seperti yang Nisa rasakan.
Begitu ya Bu, lalu apa yang harus Nisa lakukan Bu? Ibu akan memilih beberapa teknik atau cara yang harus Nisa pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi, yaitu di mana teknik ini dimana kamu akan berada pada keadaan atau kondisi yang membuat kamu merasa cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Nisa harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus bisa untuk mencari solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu. Kalau begitu, silahkan Nisa duduk di kursi ini, dan Nisa harus duduk dengan keadaan yang sangat nyaman ya. Baik Bu. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata Nisa. Tetap rileks. Sekarang Ibu akan menyebutkan atau keadaan situasi yang ringan, sedang hingga yang terberat. Jika Nisa membayangkan dan Nisa merasa tidak sanggup, angkat tangan. Nisa mengerti? Mengerti Bu. Baiklah, Nisa tetap rileks ya. Bayangkan Nisa sedang duduk di kelas dan bel berbunyi dan guru sudah masuk dan pelajaran akan dimulai. Kemudian guru Nisa mengajukan pertanyaan kepada teman di samping Nisa. Kemudian guru Nisa mengatakan, akan memilih orang yang akan menjawab pertanyaannya. Sekarang guru Nisa sedang melihat siswa yang akan menjawab pertanyaannya, dan kemudian guru Nisa akan melirik Nisa. Bu, saya merasa gugup. Oke, sekarang buka mata Nisa, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan secara perlahan dari mulut. Ulangi secara terus sampai Nisa merasa tenang. Apa yang Nisa rasakan? Saya merasa gugup Bu. Awalnya saya merasa biasa saja, tapi ketika saya membayangkan guru saya mulai melirik saya merasa gugup Bu, bahwa saya akan ditunjuk menjawab pertanyaan Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan itu lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir ya. Baik Bu. Baiklah, kita akan mempraktekannya. Lalu bagaimana keadaan Nisa sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu. Baik, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks, ambil nafas dalam-dalam, pejamkan mata Nisa, dan sekarang bayangkan seseorang yang akan menjawab pertanyaan dari guru Nisa dengan santai. Sekarang seseorang menjawab pertanyaan dengan gugup. Dan sekarang Nisa berada dalam sebuah ruangan kelas, dan di sana ada gurumu dan teman-teman Nisa. Kamu sedang tidak di bangkumu dan membaca buku. Kemudian guru kamu menunjuk Nisa untuk menjawab pertanyaan. Saya tidak sanggup Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaan Nisa? Saya merasa sangat deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja ya, ini butuh proses. Tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang tidak begitu cemas Bu. Bagus, jika sudah ada kemajuan. Ini suatu kemajuan, bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan guru Nisa menunjuk Nisa untuk menjawab pertanyaan. Oke, buka matamu, rileks, dan tenangkan diri Nisa. Saya merasa gugup Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh proses. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita ulangi lagi ya. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas, dan keluarkan perlahan.
Alhamdulillah saya sudah lebih baik, Bu. Bagus, kamu sudah berhasil melatihnya. Ibu sangat senang mendengarkannya. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas gugup lagi ya. Iya, Bu. Baik, jika kamu sudah merasa seperti demikian, apakah proses konselingnya dapat kita akhiri karena sesuai juga dengan kontrak waktu yang telah kita tetapkan tadi? Bisa, Bu. Baik, jika ada kendala lagi, Anissa bisa mendatangi Ibu ya. Iya, Bu. Baik, jika tidak ada lagi, kita akhiri proses konseling kita pada Iya, Bu. hati-hati ya pulangnya. Iya, Bu. Salah.